Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni M, NIM 1844040032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Bagian pertama, pendahuluan. Konseling bukanlah aktivitas yang netral atau bebas nilai, melainkan sebuah aktivitas profesional yang saran nilai dan berorientasi pada hal-hal yang dianggap baik. Cara-cara yang dianggap baik dan seharusnya dilakukan oleh konselor untuk mencapai sesuatu yang baik itu. Nilai-nilai merupakan inti dari hubungan konseling dan tujuan konseling, baik hubungan konselor ke klien dalam konseling untuk menangani masalah maupun untuk memodifikasi perilaku. Diikat oleh sistem nilai menurut Bergin 1990. Selain saran, nilai-nilai konseling juga merupakan profesi yang rumit dan multisegi. Karena itu, konselor berkewajiban untuk berpegang pada kode etik dan kode hukum eksternal. Etika, moral, dan hukum. Bagian pertama, secara umum etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut moralitas, dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih. Bagian kedua, moralitas meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Bagian ketiga, hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan keputusan pengadilan dan tradisi. Materi selanjutnya, etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode etik profesi yang perlu diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Salah satu hal yang mesti dipertimbangkan konselor adalah kepada siapa dan untuk siapa tanggung jawab dan legalitas pokok konseling itu. Hal ini penting dipertimbangkan karena perubahan yang sangat menentukan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk pasangan suami istri, belum tentu berguna bagi masing-masing pasangan suami istri dan anggota keluarganya. Materi selanjutnya, konflik etika. Pengadaptasian dan penerapan kode etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga berhubungan secara langsung dengan tingkat profesionalitas konselor. Namun, keberadaan standar semacam ini juga potensi menimbulkan dilema bagi sebagian besar konselor, seperti diungkapkan Standler 1986. Untuk bertindak sesuai etik, konselor harus memperhatikan kode etik dan mampu mengembangkan suatu dilema etik dari tipe dilema lainnya. Proses ini tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu,
Terkadang prinsip-prinsip etik yang berbeda dalam peraturan penghasilan pedoman yang saling bertentangan mengenai sesuatu yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu. Menurut Morrison 1982 mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, siapa yang terlebih dahulu dilayani. Yang kedua, bagaimana penanganannya. Yang ketiga, apa titik utama perkembangan etik. Dan yang keempat, bagaimana keberadaan konselor atau materi selanjutnya yaitu kode etik profesional. Bagian yang pertama, kode pengarahan perilaku. Konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, status sosial ekonomi, atau gaya hidup. Konselor diharapkan dapat mencurahkan porsi waktu kerjanya walaupun hanya sedikit atau yang kedua, hubungan antara konselor dan klien. Bagian yang pertama, seseorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Bagian B, konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan terapeutik. Menurut Corey 2005 mengemukakan garis-garis besar untuk menemukan kode etik profesional bagi para konselor sebagai berikut. Bagian A, konselor harus waspada terhadap kebutuhan sendiri. Apa yang mereka peroleh dari kebutuhan sendiri, bagaimana kebutuhan dan tindakan-tindakan mereka bisa memengaruhi klien. Bagian B, konselor harus mendapatkan latihan yang sesuai dan memiliki pengalaman yang disupervisi dalam menggunakan teknik-teknik pengukuran dan strategi intervensi. Bagian C, konselor harus waspada terhadap standar etika dalam organisasi profesional dan menyadari bahwa situasi-situasi sulit yang ada di dalamnya, dan konselor harus terus memperbaiki penilaian. Materi selanjutnya, pengambilan keputusan etik. Pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal ini merupakan bagian dari tugas seseorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral. Selain pengetahuan, sebagai konselor perkawinan dan keluarga melakukan layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Materi selanjutnya yaitu hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya, menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Materi selanjutnya, bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik. Namun demikian, kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu
Dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil tindakan jika tidak mengabaikan situasi semacam ini. Bisa membuat moral konselor terkikis dan membuat dia mudah memaafkan. Pelanggaran etika. Menurut Herli 1996, menyarankan beberapa langkah untuk digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Materi selanjutnya, hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien, yang tersirat atau implisit dan yang tersurat eksplisit menurut Hansen 1986. Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi, keadilan, perlakuan. Hak eksplisit berfokus pada proses keadilan, perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Proses keadilan perlakuan dilanggar ketika aturan yang jelas dilanggar dan klien merasa tidak mendapat informasi tentang cara memperbaiki perilakunya. Materi selanjutnya yaitu cara meminimalisir risiko. Dalam menentukan apakah konselor perkawinan dan keluarga harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak, sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan potensial hubungan semacam ini melebihi potensi kerugiannya. Sudah merupakan tanggung jawab konselor untuk mengembangkan perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif. Dalam pengambilan keputusan etik, konselor dapat mendasarkannya pada nilai-nilai pribadi dan standar etik yang berlaku. Konselor juga dapat merujuk ke rekan kerja profesional dan aturan khusus untuk bisa mengambil keputusan etik yang baik. Konselor harus memiliki informasi yang cukup banyak tentang etik demi kesejahteraan diri sendiri dan kliennya. Konselor tidak cukup hanya memiliki pengetahuan akademik tentang etik. Konselor harus memiliki pengalaman kerja dan dapat menilai pada tingkat perkembangan apa mereka dan rekan kerja beroperasi. Konseling adalah sebuah aktivitas profesional yang saran nilai rumit dan multisegi. Karena itu konselor berkewajiban untuk berpegang pada kode etik dan kode hukum eksternal. Dalam melakukan aktivitasnya, profesi konselor sama seperti profesional lainnya memiliki kode etik dalam praktik membantu klien. Penting untuk diketahui oleh konselor bahwa bertindak etis tidak selamanya mudah, nyaman, dan jelas. Selain itu, konselor harus memiliki informasi tentang peraturan pemerintahan daerah atau kota dan nasional serta keputusan legal lainnya. Hal ini akan mempengaruhi cara mereka bekerja. Konselor rentan terhadap pengaduan malapraktik sipil dan kriminal, terutama terhadap pelanggaran hak-hak klien atau aturan sosial. Salah satu cara yang dapat digunakan konselor untuk melindungi diri mereka secara legal adalah menaati standar etik dari organisasi profesional tempat mereka bergabung.
dan bekerja sesuai praktik normal yang sudah diakui. Konselor harus dapat membela diri terhadap apa yang mereka lakukan. Beberapa aspek problematis mengelola hubungan ganda adalah bahwa hubungan tersebut dapat merebes, sulit dikenali, tidak bisa dihindarkan, berpotensi merugikan, dan menjadi subjek nasihat yang bertentangan dari bermacam-macam ahli. Hampir semua kode organisasi profesional menyandarkan agar tidak terlibat dalam hubungan ganda, utamanya karena potensi penyalahgunaan wewengan eksploitasi terhadap klien dan merusak objektivitas. Meskipun demikian, kode etik tidak memandatkan pelarangan hubungan ganda. Fokus terhadap kode etik adalah tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya eksploitasi dan gangguan pada klien dan bukannya larangan universal terjadinya hubungan ganda. Hubungan ganda tidak bisa dihindari pada situasi tertentu dan bahwa larangan global tampak bukan menjadi jawaban realistik karena ikatan antar individu tidak statis melainkan mengalami revisi ulang dari waktu ke waktu. Tantangan bagi konselor atau praktisi adalah belajar bagaimana mengelola fluktuasi batasan dan secara efektif mengatasi kendala peran yang tumpang tindih. Salah satu kunci untuk mempelajari bagaimana cara mengelola hubungan ganda adalah dengan memikirkan cara untuk meminimalisir resiko yang ada atau mungkin terjadi. Dalam pengambilan keputusan etik, konselor dapat mendasarkannya pada nilai-nilai pribadi dan standar etik yang berlaku. Konselor juga dapat merujuk ke rekan kerja profesional dan aturan khusus untuk bisa mengambil keputusan etik yang baik. Konselor harus memiliki informasi yang cukup banyak tentang etik demi kesejahteraan diri sendiri dan kliennya. Konselor tidak cukup hanya memiliki pengetahuan akademik tentang etik. Konselor harus memiliki pengalaman kerja dan dapat menilai pada tingkat perkembangan apa mereka dan rekan kerjanya beroperasi.